القرنين عليه تفتكون. صلوا على النبي. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. Hadratul Mukarram, para asatidz, para asatidzah, para hujaj, para tokoh masyarakat, Bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada hari ini telah melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan majelis ta'lim subuh keliling yang mana pada hari ini dilaksanakan di Pesona Karakal. Yang mudah-mudahan dalam rangka rihlah insyaallah selalu diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan ridha-Nya buat kita semua sehingga kita bisa melaksanakan dan selalu istiqomah dalam ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warga dan sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang berharap mendapat syafaat yaumul qiyamah. Jamaah sekalian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu ujangan di salah satu majelis ilmu di bawah pohon rindang bersama para sahabatnya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Umar bin Khattab, dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memberikan tausiah berempat kepada para sahabat. Ketika Rasulullah menyampaikan satu ilmu, ada seekor binatang, yaitu nahor. Tahu nahor? Tawon atau lebah. Seekor lebah terbang di depan wajahnya Rasulullah SAW, di depan matanya Rasulullah SAW. Tapi berhenti terbangnya di depan wajahnya, berhadapan wajah Rasulullah dengan mukanya seekor lebah. Berhenti di depan. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan tausiah, beliau senyum melihat tawon tersebut. Ya. Senyum kepada lebah. Salah satu sahabat Rasulullah bertanya Sayyidina Ali, "Ya Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim, kenapa engkau tersenyum?" Ya. Pertanyaan ini membuat Rasulullah lebih tersenyum lagi. "Ya Ali, tahukah kenapa aku tersenyum?"
Aku tersenyum ketika seekor lebah berbicara dengan aku, menyuruhku untuk mampir di salah satu tempat penyulingan madu yang ia ciptakan atau ia bikin oleh sekelompok madu, sekelompok lebah. Lebah ini berbicara pada Rasulullah, ya Rasulullah, mampir ke tempat aku. Mampir ke tempat aku, ambillah madu ke tempatku. Seakan-akan Rasulullah bilang, ya nanti aku datang. Rasulullah tersenyum kepada seekor lebah. Ini bahasanya soal seekor lebah kepada Rasulullah. Tahu. Ya. Sampai akhirnya Rasulullah mengatakan, nanti aku akan mampir. Begitu setelah berbicara Rasulullah pada seekor lebah, lebah itu balik. Akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib diberitakan, ya Ali, ambil madu di tempat salah satu penyulingan madu oleh lebah tersebut. Berangkatlah Sayyidina Ali diiringi oleh lebah. Tahu kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib diberitakan Rasulullah untuk mengambil madu. Ya, diiringi. Dan di satu tempat itu terletak ada, ya kayak kalau dibilang pemeliharaan lebah atau madu ya. Nah ini tawon itu menunjukkan ini loh, ambil, masih bersarang, dan itu bersih, tidak ada tahu sama sekali, bersihnya masya Allah. Ya ambil oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dibawa kepada Rasulullah, dan itu diiringi lagi oleh lebah untuk mengantar Sayyidina Ali kepada Rasulullah. Unik dia pun ceritanya. Ya, unik banget. Begitu Rasulullah makan, nyicipin daripada madu tersebut, heran, manisnya minta. Akhirnya bertanya Rasulullah kepada lebah, ya lebah, apa yang membuatmu ini madu ini manis? Jawab lebah, ya Rasulullah, aku berbuat atau menciptakan atau membuat madu tersebut, mengambil dari puting sari, tapi begitu terbukti dari terbuat madu tersebut, kami selalu membaca sholawat kepada engkau ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebah mau baca sholawat, memproduksi lebah madu, memproduksi madu dengan membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Aslinya begitu. Lebah. Ya. Ketika dia bikin atau memproduksi madu, membaca sholawat kepada Rasulullah. Rasulullah tambah senyum. Ini yang membuat manisnya madu dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau kita mau masak atau bikin apa-apa, baca sholawat. Ini maka agak lagi masuk dapur nyanyi nih, gerakan yang pang. Bayang dong, Red.
Joget sambil nyanyi goyang dong deh. Mateng masak. Begitu mateng dicicip suaminya, rasanya hambar. Akhirnya dia ribut. Ya, lu nggak usah masak, bego. Ya, itu. Makanya Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna. Perkara apa yang dilakukan oleh Allah dan malaikat sebelum manusia? Perkara apa yang dilakukan Allah dan malaikat sebelum manusia? Sebelum manusia diciptakan. Anda tahu? Kalau satu pada saat semua. Tapi kalau satu tidak tahu, perlu belajar lagi. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Sesungguhnya Allah wa malaikatahu yusollu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum manusia berselawat, Allah dulu. Allah dan malaikat baru berselawat. Lebih awal. Tapi Allah dan malaikat selawatnya beda. Ya. Allah berselawat kepada Nabi dengan apa? Sallu, sallu. Yusallu. Apa? Memberikan rahmat dan takzimnya. Artinya sallu itu, selawat itu rahmat dan takzim. Ya. Kalau kita nggak paham kalimat mufradat Arab, ada yang mengatakan itu sholat. Ya, tapi kalau Allah dan malaikat bersolat kepada Nabi, itu memberikan rahmat dan takzim. Makanya dalam satu kitab keterangan kitab Nasoil Ibad, keutamaan orang bersolawat itu ada 3. Yang pertama, ketika manusia bersolawat kepada Nabi, itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, istighfar. Artinya istighfar. Ketika manusia bersalawat kepada Nabi, malaikat mendengar tuh. Kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka Allah melaporkan, ya Rasulullah, ini Ustaz Ali bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, Ustaz Sofyan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, majlis subuh ini telah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Doa istighfar. Ampuni ya Allah untuk umatnya majlis subuh. Laporan malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Ya. Aku ampuni mereka dengan bersalawatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan salawatnya telah kusampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kami ampuni semua orang yang sedang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau kita bersalawat itu namanya doa. Ya. Istighfar yang didengar oleh malaikat langsung melapor kepada Allah. Dan Allah ijabah salawat itu, langsung kita diampuni Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau kita mau cuma salawat doang yang bisa mengampuni dosa kita. Ya. Cuma salawat doang, ketika kita riya aja kita masih bisa ada ampunan. Riya, pamer, baca salawat pamer, masih dapat ampunan. Apalagi sebagai wirid khusus. Ya. Lebih-lebih diampuni, bahkan dibuka pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, salawat. Ya. Makanya ketika manusia belum diperintahkan, Allah dulu tuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan malaikat
bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad dan sampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya salawat itu adalah salah satu perkara yang wajib apa sunnah. Kalau sudah diperintahkan artinya wajib. Kalau dalam kaidah, hai orang-orang beriman, bersolawatlah. Artinya kita disuruh bersolawat. Kita disuruh bersolawat kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utama solawat. Kalau seekor lebah saja memproduksi madu dengan baca solawat, kenapa manusia tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW? Artinya dia kalah dengan seekor lebah kalau dia tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Solawat bid'ah. Baik baca solawat bid'ah. Lalu sholat pakai baca solawat. Kita sholat aja pakai solawat. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiga. Tahiyat kita baca salawat. Kalau dibilang bid'ah dari mana? Gak ada salawat bid'ah. Ya salatnya pakai salawat. Salat jenazah pakai salawat. Artinya salawat ini kalimat yang dikhususkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita sering baca salawat 1000 kali dalam sehari, Allah bukakan pintu maafnya. Allah membukakan pintu maghfirahnya, dibukakan pintu rezekinya. Apalagi kita baca istighfar 1000 kali disandingkan suka dengan sholawat. Ya, kalau kita baca istighfar setiap hari 1000, itu dijamin Allah diangkat derajat. Dan sholawatnya dijamin semuanya apa yang kita pengen dihajat kabul Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat istighfar dan sholawat bersandingan. Ya. Nah, untuk saat ini banyakin istighfar. Ya. Banyakin istighfar misalnya. Jangan banyakin gibahin orang. Ya. Karena zaman sekarang kudu banyak berbuat baik. Ya. Orang berbuat baik aja masih bisa disalahin. Apalagi kita berbuat salah di padang salah terus. Kadang manusia melihat satu titik hitam di tengah sekeliling putih. Ya. Ketika ada tembok warna putih, tiba-tiba ada titik hitam. Yang dilihat apa? Hitam itu. Ya, putihnya walaupun sekali kelihatan tapi kelihatan hitam. Tuh kebaikan manusia begitu. Ketika kita berbuat salah satu titik tidak dilihat kebaikannya. Tuh. Makanya kudu banyak berbuat baik aja. Ya. Kudu banyak berbuat baik, berusaha nggak nyakitin orang. Ya, selamat. Ada pesawat. Saya kira anak dia. Ya, itu keutamaan kita dalam bersolat kepada Rasulullah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya buat kita semua tentang faedahnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan bosan-bosan kita bersolawat.
Mau suara bagus kayak mau suara jelek baca aja selawat. Mau dalam keadaan pamer baca selawat. Mau depan calon mertua Muhammad baca selawat. Depan mertua juga pamer baca. Karena biar keadaan riak masih dapat ampun. Itu selawat. Tidak lagi kalau kita qori. Ya. Beda kita baca Al-Quran depan mertua riak, dosa. Ya. Kalau selawat tidak. Ya. Itu saja ya. Cukup. Pada ngantuk masih. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk al-fakir dan juga manfaatnya buat jamaah sekalian. Saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamul thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البصرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا بيومنا هذا إلى يوم الآخرة. Subhanallah, Allah beri jasa untuk kita akhirat satu karena atas ilmu yang diberikan.